Oke kawan-kawan semua, kali ini kita akan berkenalan dengan dunia Yu-Gi-Oh ya. Bagaimana cara bermainnya dan apa saja yang perlu disiapkan untuk bermain Yu-Gi-Oh. Mungkin di sini perkenalannya kita pakai game ya dari Master Duel, tapi nanti akan di yang selanjutnya kita akan kenalan dengan kartunya langsung yang asli real gitu ya. Ya walaupun dalam hal rolling saya sendiri itu masih kurang ya, dan kalau misalkan teman-teman pengen bertanya tentang rolling masih banyak yang bisa ditanyakan, dan insya Allah semua teman-teman kita itu welcome untuk memberitahukannya. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke yang ini, kita perkenalan dulu dengan kartunya ya. Oke, untuk di sini tuh kalau misalkan dari kartu sendiri itu ada banyak ya. Contoh di sini ada kartu ya, perkenalan dulu. Nah, di kartu ini ada nama ya, berarti ini nama kartunya. Terus di sini ada bentuk bulat, di sini ada tulisan dark, kadang juga ada water, fire. Nah, ini disenamakan dengan atribut yang bulatan di atas ini. Sedangkan untuk yang bulat-bulat bintang ini, tapi ini adalah levelnya. Itu level. Terus ini seperti biasa, ini dari tampilan dari view-nya, tampilan dari gambarnya. Terus di sini ada spellcaster. Apa itu spellcaster? Dan di sini ada normal. Nah, kalau spellcaster ini itu adalah tipe ya, berarti dia golongan-golongan apa. Sedangkan normal itu jenis kartunya. Jenis kartu itu nanti kita di sini ada lumayan seperti itu. Nah, terus di sini ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan ini bisa menandakan dia itu keterangan dari si gambar, atau dia itu adalah nanti kalau misalkan di sini tulisannya efek, berarti dia mengikuti efek, ada efeknya. Jadi efek itu ibaratnya kekuatan atau skillnya. Nah, dari kartu ini di sini ada yang namanya kekuatan serang dan kekuatan bertahan. Untuk kekuatan serang itu dari ATK, ATK itu dari attack ya. Ini berarti kekuatannya hanya 200, sedangkan def itu dari kata defense, itu kekuatannya hanya 300. Jadi kalau misalkan kita pengen mukul kekuatannya 200, berarti damage yang diterima musuh itu hanya 200 ya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke tipe ya, tipe dulu. Untuk tipe dari kartu itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sejauh ini ada 24 tipe yang dimiliki oleh Yu-Gi-Oh. Untuk level itu dimulai dari level 0 ya, yang enggak ada bintangnya, dan yang paling tinggi itu adalah sebenarnya sih 12. Saya belum tahu nih level 13 itu level seperti apa, mungkin ada ya, tapi saya belum pernah lihat. Untuk rarity ini sebenarnya kalau di sini rarity game, jadi kita nggak perlu ya. Nah, terus untuk ada tipe kartunya itu ada banyak. Jadi kartu-kartunya itu ada banyak, ada normal ya, ada efek, ada fusion, ada ritual, ada sinkro, ada exit, ada pendulum, ada link, ada spell atau magic card ya, spell card, ini ada trap card. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama yang normal itu yang kayak tadi ya. Kalau misalkan yang normal itu ya kayak gini, cuma seperti ini saja untuk normal ya. Terus untuk kalau misalkan kita ganti ke efek, untuk yang efek itu warnanya agak berbeda. Kalau normal kan di sini warnanya agak terang coklatnya gitu ya. Sedangkan kalau yang efek itu coklatnya agak gelap seperti ini ya. Ya, agak gelap-gelap seperti ini. Seperti biasa ya. Ini untuk kartu efek. Terus ada lagi kartu fusion. Fusion itu berarti gabungan.
warnanya itu ungu ya. Dan di sini ada tulisan tambahan. Ini tipenya seperti ini. Di sini ada apa namanya, kata fusion. Nah, itu berarti menandakan bahwa dia itu jenis kartunya jenis kartu fusion dan dia mempunyai efek. Ya. Setelah fusion itu ada ritual. Kalau ritual itu berarti sini ya warnanya hampir sama kayak fusion, cuma bedanya di sini warnanya biru dan di sini tulisannya juga ritual. Setelah ritual di sini ada sinkro. Untuk sinkro ini warnanya putih ya, warnanya putih. Jadi warna putih ini adalah sinkro. Selanjutnya ada exit. Kalau exit itu berarti ada apa namanya, warnanya hitam. Nah, untuk kartu exit itu bintangnya itu bukan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Nah, khusus untuk kartu exit, bintang ini bukan level ya teman-teman, tapi ini dinamakan rank ya. Jadi ranknya rank berapa? Kalau 1 ya rank 1, rank 2, rank 3, dan 4. Bagaimana cara mensummon fusion, ritual, terus synchro exit nanti kita akan belajar. Walaupun saya sebenarnya tidak terlalu jago gitu ya, karena saya sebenarnya duelis badut. Sorry. Oke, lanjut. Setelah itu ada pendulum. Pendulum itu jadi seperti ini. Pada saat dia diletakkan di monster, saya lupa ya, seharusnya nanti kita belajar tentang fieldnya ya, jadi tempat bermainnya. Kalau misalkan kartu pendulum ini kalau misalkan disummon menjadi monster, dia itu ya jadi monster gitu ya. Tapi kalau misalkan dia juga bisa diletakkan di pendulum scale. Nah, kalau misalkan dia diletakkan di pendulum scale, itu dia akan berubah menjadi spell. Nah, ini ada 88 ini artinya scale-nya. Jadi rentangnya dia ya. Nah, di sini tulisannya ada pendulum. Nah, untuk pendulum itu efeknya ada 2. Apakah dia pada saat jadi pendulum scale atau pada saat dia jadi monster. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan belajar juga. Soalnya untuk pendulum ini agak khusus ya. Karena dia kalau misalkan hancur dari field itu bukannya masuk ke kuburan, tapi balik ke extra deck ya. Nanti kita kenalan lagi apa itu extra deck, decknya kayak gimana ya. Ini ya, pokoknya kita hari ini fokus ke kartunya dulu. Setelah pendulum baru ada link. Nah, ini adalah apa namanya, jenis yang paling baru gitu ya di MR5. MR itu mungkin Master Rule ya. Master Rule yang sekarang itu digunakan adalah Master Rule 5. Nah, ini warnanya itu biru, hampir sama kayak ritual, cuma bedanya dia ada kayak apa namanya nih, di gambarnya itu kayak hachi itu apa ya, hachi lebah, sarang lebah. Nah, terus di sini untuk link itu berarti di sini ada tanda-tanda panahnya. Nah, tanda panahnya inilah yang diperlukan dalam link untuk menunjuk suatu tempat supaya dia bisa digunakan monster yang berasal dari extra deck. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya setelah link itu ada kartu spell. Ini ada kartu spell. Kartu spell itu warnanya beda. Dan spell itu bukan monster ya. Kalau misalkan dari normal sampai link kan itu bisa jadi monster gitu ya. Tapi kalau misalkan spell itu adalah kartu yang hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja. Spell ini dibagi nanti ada banyak ya, lumayan. Nanti kita bahas satu-satu juga. Di sini ada spell card itu warnanya hijau ya. Dia itu bukan monster dan mungkin bisa jadi monster juga. Tapi saya belum pernah lihat yang ada yang bisa jadi monster, itu hanya trap. Di warnanya seperti ini, terus efeknya itu seperti ini aja nih.
If Harpy Lady is on the field, berarti jika Harpy Lady ada di arena, special summon satu Harpy Lady or Harpy Lady sister from your hand or deck. Jadi dia bisa special summon, jadi pemanggilan khusus satu Harpy Lady atau Harpy Lady sister dari tangan atau dari deck. Misalkan seperti itu efeknya. Nah, yang terakhir di sini ada kartu trap. Kalau misalkan spell itu hijau, kalau trap itu warnanya agak ungu kemerah-merahan ke pink gitu ya. Nah, ini jadi trap udah seperti ini. Jadi, dan ini juga bukan monster, tapi ada yang trap yang bisa berubah jadi monster, ada contohnya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk jenis-jenis kartu. Nah, selanjutnya untuk atribut. Selama ini hanya ada 7 atribut. Yang pertama ada light, ada dark, ada water, ada fire, ada earth, ada wind, dan ada divine. Jadi ini untuk ini. Nah, sekalian aja ya. Nah, sedangkan untuk spell tipenya itu ada berapa nih? Ada 12. Ada normal spell, ada field spell, ada equip spell, ada continuous spell, ada quick spell, terus ada ritual, ada normal. Terus untuk trapnya tuh hanya kalau spell itu ada 1, 2, 3, 6. Sedangkan kalau trap itu hanya 3, yaitu normal trap, continuous trap, dan counter trap. Oke, langsung saja lah biar nggak di part kayak gitu ya. Lanjut aja. Untuk normal spell kayak tadi seperti biasa. Itu tidak ada apa-apa, pokoknya cuma tulisan spell card udah kayak gitu. Nah, ini namanya normal spell. Normal spell ini hanya bisa diaktifin di giliran kita saja ya, dan tidak bisa diaktifkan di giliran musuh kecuali ada efek-efek tertentu. Terus di sini selanjutnya untuk spellnya ada field spell. Field spell ini posisinya itu agak berbeda karena dia ada di sebelah kiri atas extra deck, dan tandanya itu ada seperti ini, kayak ada tanda kunai, apa sih namanya, bukan kunai ya, shuriken. Nah, jadi sini. Nah, kalau misalkan field spell ini, fieldnya kalau normal spell itu hanya bisa dipakai habis pakai udah langsung terus masukin kuburan, tapi kalau field spell selama dia nggak diapa-apain dia akan tetap selalu ada di field ya, jadi dia selalu ibaratnya itu continuous gitu ya. Terus yang selanjutnya ada quick spell. Equip spell, bukan quick ya. Nah, kalau misalkan equip itu adalah ada tanda plusnya. Contoh di sini ada equip, di mana equip only to warrior monster. Jadi kartu ini hanya bisa ditaruh di arena jika ada warrior monster. Kalau nggak ada dia nggak bisa aktif. Dan kalau misalkan dia di equip itu maksudnya ditaruh di arena, terus seolah-olah dia itu jadi senjatanya si monster atau jadi kekuatan tambahannya si monster gitu. Nah, selama monsternya masih ada arena, ini tidak diapa-apain sama musuh, equipnya itu dia akan ada di arena terus menerus. Jadi seperti itu, sama kayak field spell, cuma bedanya kalau misalkan monsternya hilang dia ikut hilang. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau monsternya hancur atau monsternya di attack sama musuh, destroy, berarti dia juga ikutan destroy, masuk ke kuburan juga. Untuk spell selanjutnya ada yang namanya continuous spell. Kalau misalkan continuous spell, di sini ada tanda seperti continuity ya, continuous gitu, jadi selamanya ya, kayak infinity. Jadi dia itu kalau misalkan sekali aktif, dia itu terus di arena kalau dia tidak dihancurkan oleh musuh atau tidak disend ke grave, ke kuburan. Jadi di arena terus. Oke ya. Terus ada quick spell. Nah, kalau quick spell itu tandanya di sini ada tanda petirnya. Nah, quick spell adalah satu-satunya spell yang penggunaannya bisa digunakan pada saat giliran musuh. Caranya dia harus di set dulu. Ingat di sini ada posisi set,
dan ada posisi face up. Set itu berarti face down, jadi cuma di set gitu ya, jadi posisi face down. Nah itu namanya set. Dia di set dulu, terus hanya kalau udah di set dia hanya bisa diaktifin di giliran selanjutnya, dan dia bisa diaktifin di giliran musuh. Jadi hanya quick spell yang bisa diaktifin di giliran musuh, ataupun ada spell yang bisa diaktifin di giliran musuh dengan efek-efek tertentu mungkin ada. Yang terakhir ada ritual spell. Nah ini ritual spell ini adalah spell yang digunakan untuk yang tadi monster ritual itu ya. Jadi kalau ada ritual spell, terus di sini apa mintanya Black Luster Soldier ya, terus di tangan ada Black Luster Soldier ritual, kita bisa ritual summon ini dengan cara mentribut monster dari tangan atau field yang totalnya itu harus 8 atau lebih misalkan. Jadi totalnya itu harus 8 ke atas, nggak boleh kurang dari 8. Itu untuk pengorbanannya ya, seperti itu ya. Untuk cara bermainnya kita nanti bahas lain kali saja, ini karena waktunya masih udah lama ya. Terus untuk trap itu hanya 3. Yang pertama ada normal trap. Untuk trap itu penggunaannya harus di set terlebih dahulu, kecuali ada yang bisa digunakan langsung dari tangan, tergantung dari efeknya. Jadi harus ditutup dulu dan bisa diaktifin di giliran selanjutnya. Di sini ada normal trap, ya normal aja gitu ya. Terus yang kedua ada continuous trap. Nah, continuous itu berarti sama kayak continuous spell, ada tanda ininya ya, tanda infinity-nya seperti itu. Jadi dia tetap harus di set dulu. Pada saat diaktifin dia akan ada di arena selama dia tidak diapa-apain, udah gitu doang ya. Dan yang terakhir ada counter trap. Nah ini counter trap. Untuk counter trap itu tandanya seperti ini, ada tanda panahnya. Nah, untuk counter trap itu kita di sini biasa nyebutnya ada, kalau misalkan itu ada speed spell ya, nyebutnya speed spell. Spell 1, spell 2, spell 3. Spell 1 itu berarti nggak bisa buat ngerespon musuh. Kalau spellnya 2 itu bisa ngerespon. Kalau spell 3 itu tidak bisa direspon oleh spell speed 1 dan 2, kecuali dengan menggunakan counter juga. Jadi counter itu hanya bisa direspon dengan counter juga. Jadi seperti itu ya. Ya, ini untuk perkenalan dari macam-macam kartunya. Nah, terus di sini ada ability atau kekuatannya itu yang misalkan kayak tadi ya. Ada Tune, ada Gemini, terus ada efek gitu kan, ada Union, ada Spirit, ada Special Summon, ada Flip, ada Tuner. Jadi kayak gitu banyak ya. Ini kalau misalkan ini ada Forbidden, Limited, Semi-Limited sama Unlimited. Kalau Forbidden itu berarti dilarang digunakan, Limited itu hanya 1, Semi itu 2, dan maksimum yang boleh digunakan kartu ada 3 kopi. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih, hanya itu saja kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.